生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 293, Surga Ilusi, 2. Han Qian kemudian bertanya dengan tatapan curiga, bagaimana iblis-iblis itu bisa mengetahui tentang masalah ini? Surga ilusi terletak di dalam perbatasan kita, jadi mereka seharusnya tidak dapat menyelidiki di dekatnya. Dan bahkan Penatua Ling baru mengetahui pembukaannya baru-baru ini. Penatua berambut putih itu menghela nafas, itu seharusnya tindakan Dewa Setan Bintang. Sebagai utusan besar para iblis, kemampuan meramalnya unik dan tak tertandingi. Dia pasti merasakan perubahan yang mulai terjadi di sini. Han Qian menjawab dengan cepat, itu tidak akan mengejutkan. Untuk pelanggaran militer seperti itu yang lolos dari pengintai kita, itu pasti perintah yang datang dari Kaisar Dewa Iblis. Karena hal-hal seperti ini, saya harus segera kembali ke aliansi dan meningkatkan jumlah bala bantuan. Penatua berambut putih itu mengangguk, surga ilusi sangat penting. Ini akan terbuka secara tidak teratur sekali setiap abad. Kita tidak bisa membiarkan setan lolos begitu saja. Ini adalah hal yang baik bahwa kita masih memiliki pembunuh Dewa Iblis tua untuk mengancam Kaisar Dewa Iblis. Jika bukan karena ini, Kaisar Dewa Iblis sangat mungkin datang secara pribadi ke surga ilusi. Han Qian mengerutkan alisnya, kewaskitaan Dewa Bintang Iblis benar-benar memberi mereka keuntungan dan menempatkan mereka selangkah lebih maju dari kita. Penatua Ling, apakah Anda punya saran? Setelah merenung dalam-dalam, tetua berambut putih itu menjawab, meskipun surga ilusi memberi kita peluang besar, itu juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Setan hanya ingin memasukinya, dan korban kami sudah sangat serius. Jika mereka terus memaksa, aku khawatir kota pegunungan selatan akan hancur total. Tentu saja, tidak mungkin bagi iblis untuk tidak meninggalkan beberapa dewa iblis di sini pada saat seperti itu. Pada titik ini, sikap lembut tetua berambut putih itu tiba-tiba menjadi jauh lebih mengesankan, seolah-olah dia menekan semua suara di seluruh majelis. Bukankah iblis hanya mencoba untuk melihat surga ilusi? Mereka selalu berpikir bahwa kita bisa melawan mereka hanya karena keberadaannya. Karena hal-hal seperti itu, biarkan mereka melihatnya dengan baik. Surga ilusi memang bagus, tapi bagaimana mungkin itu menjadi alasan utama yang kita andalkan untuk meningkatkan kekuatan kita? Mendengar kata-kata tetua berambut putih itu, Han Qian dan Ying Sui Feng segera sangat terkejut, berteriak secara bersamaan, kami tidak bisa. Penatua berambut putih mengungkapkan senyum, dengarkan orang tua ini sampai akhir. Iblis juga tahu bahwa jika mereka pergi keluar melawan kita bisa lebih buruk lagi dengan paksa menutup pintu masuk surga ilusi. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Dan kota pegunungan selatan sangat sulit untuk diserang dari luar, meskipun sama sekali tidak sulit untuk mengepungnya dari pihak kita. Bahkan jika mereka berhasil mendudukinya, mereka akan diusir segera setelah aliansi mengumpulkan pasukan besar. Jadi, jika kami menyarankan untuk memberi iblis beberapa tempat untuk memasuki surga ilusi, kemungkinan mereka akan menerima kesepakatan itu tinggi. Han Qian buru-buru memotong, tapi, Ling yang lebih tua, surga ilusi sangat penting bagi kami. Bagaimana kita bisa membiarkan iblis? Penatua berambut putih dengan tenang mengangkat tangannya, memberikan tanggapan, tidak ada yang memahami surga ilusi lebih baik dari kita. Itu adalah tempat yang sudah saya masuki 2 kali. Di dalam, bahaya dan peluang luar biasa hidup berdampingan. Tetapi jika sesuatu, harta yang dapat ditemukan di Firdaus ilusi lebih cenderung menjadi elemen ringan, dan tidak akan pernah ada lebih dari 20 yang hadir setiap abad. Konon, surga ilusi sangat penting bagi kami. Tetapi bahkan jika perwakilan yang mereka kirim akan lebih kuat dari yang kita bayangkan, saya percaya bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 1/4 dari semua harta. Jika ini dapat menghindari ratusan ribu korban, pria ini percaya bahwa itu sepadan.
Lebih-lebih lagi, bukankah mungkin juga kita akan membiarkan mereka memasuki surga ilusi tanpa bayaran? Tujuan utama mereka hanyalah untuk masuk dan menelitinya, tetapi dengan cara yang sama, iblis memiliki rahasia yang juga ingin kita pelajari. Dengan pertukaran nilai yang sama, tidak ada yang dirugikan. Mata lelaki tua itu berkedip, memberikan kesan bijak dan jauh ke depan. Semua orang yang hadir merenungkan secara mendalam kata-katanya, tetapi tidak ada yang melihat bahwa mereka menyembunyikan sedikit pun perasaan malu. Sarannya tentu saja layak, tetapi juga didasarkan pada beberapa motif egois. Jika iblis benar-benar memutuskan untuk pergi keluar dan mengabaikan segalanya dalam serangan sengit terhadap gerbang Gunung Selatan, itu tidak hanya akan menyebabkan kehancuran jalur gunung yang berpengaruh ini, tetapi juga penghancuran kuil Imam. Terletak di dalam kota pegunungan selatan adalah kuil Imam. Dapat dikatakan bahwa 8/10 dari seluruh kekuatan kuil Imam terkonsentrasi di sana. Jika kota pegunungan selatan benar-benar hancur, kuil Imam tidak akan dapat pulih dari ini. Sebagai kepala kuil Imam dan kepala pembantu aliansi, Ling yang lebih tua secara alami tidak ingin melihat ini terjadi. Tentu saja, ini bukan hanya untuk kuil Imam, tetapi juga karena seluruh aliansi. Dengan desahan ringan, Ling yang lebih tua melanjutkan, bagaimana kalau membiarkan orang tua ini menangani masalah ini? Saya pribadi akan menjelaskan tindakan saya kepada aliansi. Juga, tidak ada manfaat yang diperoleh dari pertukaran dengan iblis yang akan disimpan oleh kuil Imam kita, semuanya akan diberikan kepada aliansi. Bahkan mengingat betapa efisien dan tidak bermoralnya Han Qian, setelah mendengar saran dari Ling yang lebih tua ini, dia mengerti bahwa masalah itu sudah diputuskan, dan bahwa dia tidak dapat menolak lagi. Untuk memblokir jalan iblis, kota pegunungan selatan dan kuil Imam telah membayar biaya yang terlalu berlebihan. Jika kota pegunungan selatan benar-benar hancur, aliansi pasti akan berada dalam keributan besar. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, Han Qian mengangguk dengan susah payah. Oke. Karena Penatua Ling bertekad, saya akan mendukung Anda tanpa syarat. Tapi tolong permisi, saya harus melaporkan ini ke petinggi aliansi. Penatua Ling tersenyum, ini adalah fakta. Ling Xiao, kirim utusan untuk berhubungan dengan iblis, untuk meminta negosiasi dari mereka. Ya, kakek. Long Haon menyimpan sudut pandang yang terpisah dari awal sampai akhir. Dengan statusnya, bisa menghadiri pertemuan seperti itu sudah merupakan kehormatan besar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang surga ilusi, tetapi melihat pentingnya semua orang di sini melekat padanya, sepertinya itu berisi beberapa harta yang sangat besar. Pada saat yang sama, dia memperhatikan niat tulus Ling yang lebih tua untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Meskipun wajahnya pada pandangan pertama berseri-seri dengan kebajikan, orang suci tua ini benar-benar memiliki otoritas mutlak di sini. Setiap keputusannya tidak mungkin ditentang oleh Han Qian dan Ying Sui Feng yang membela aliansi. Dan karena dia menyebut Demon God Slayer sebagai orang tua, itu hanya bisa berarti bahwa dia berasal dari generasi yang sama dengan pembangkit tenaga legendaris itu. Pertemuan terus berlanjut dan sisa diskusi serius mereka membahas pemulihan kota pegunungan selatan dalam waktu sesingkat mungkin. Karena tidak jelas apakah negosiasi akan berhasil atau tidak, mereka harus siap untuk kedua kasus tersebut. 1 jam kemudian, Ling Xiao mengumumkan pertemuan itu akan berakhir. Penatua Ling adalah yang pertama berdiri, dan Long Haon dan Chaier, yang duduk di belakang, adalah orang pertama yang dia lihat. Dengan senyum hangat dia berkata, surga ilusi adalah kesempatan besar yang terjadi hanya sekali setiap abad. Karena kedua anak muda ini adalah penerus kuil ksatria dan kuil pembunuh di masa depan, lelaki tua ini akan memberi Anda hadiah ini, berharap Anda bisa mendapatkan hadiah di surga ilusi. Saat ia mengatakan ini, tanpa gerakan yang terlihat dari dia, 2 sinar putih cahaya terbang sebelum Long Haon dan Chaier. Long Haon tanpa sadar mengangkat tangannya, hanya untuk melihat 2 manik-manik putih muncul di atasnya. Tapi yang membuatnya terheran-heran adalah kedua manik-manik itu memancarkan jejak atribut spasial dan sepertinya diisi dengan semacam susu bergelombang, meskipun masing-masing hanya seukuran ibu jari. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Terima kasih banyak, senior.
Long Haon cepat berdiri bersama dengan Chair, hormat membungkuk di depan Tua Ling. Han Qian dan Ying Sui Feng segera tampak terkejut. Penatua Ling melambaikan tangannya, dan berbalik, sedangkan sementara itu, semua petinggi dari kota pegunungan selatan dan pasukan bala bantuan memiliki wajah penuh rasa iri. Sementara yang lain pergi berturut-turut dari majelis umum, Han Qian melambai ke Long Haon, mengisyaratkan dia dan Chair untuk tinggal. Long Haon memegang Chair di pinggang, menuju Han Qian. Han Qian, Ying Sui Feng dan master pembantu dari kuil Imam Ling Xiao berdiri bersama, menatapnya. Mengingat tentang kata-kata Han Qian sebelumnya, Long Haon membungkuk di depan Ling Xiao terlebih dahulu, mengatakan kepadanya, "Terima kasih banyak atas perlakuan baikmu, kakek Ling." Mendengar sebutan kakek Ling, ekspresi serius Ling Xiao langsung berubah menjadi senyuman, dan dengan anggukan, dia menjawab, "Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Daripada Anda berterima kasih kepada saya karena telah mengobati luka Anda, saya lebih baik menjadi orang yang berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa ribuan tentara saya." Tetapi pada kenyataannya, bukankah kita semua hanya memberikan yang terbaik untuk memenuhi tugas kita? Dari samping, Han Qian dengan sedih berkata, "Ling Tua, tampaknya cacat mulutmu yang bau tidak akan pernah berubah seumur hidupmu. Tampaknya semakin lembut hatimu, semakin buruk ucapanmu." Ling Xiao mendengus dingin, memberikan jawaban, "Bagaimanapun, saya menerobos ke langkah ke-9, tidak seperti seseorang yang tidak sabar yang masih di langkah ke-8 kultivasi." Tanpa memberi Han Qian waktu untuk menjawab, Ying Sui Feng di dekatnya segera bereaksi, "Hei, Ling Tua, berhentilah menggosokkan garam pada luka seseorang, kamu benar-benar tidak memberi kami wajah sama sekali." Ling Xiao akhirnya tersenyum padanya, aku lupa bahwa pria curang yang kamu juga belum menerobos." Han Qian berkomentar kepada rekan lamanya Ying Sui Feng, dia melakukannya dengan sengaja. Ying Sui Feng tidak terpengaruh oleh provokasi ini dan mengangkat bahunya sebagai reaksi, "Kita tidak bisa berbuat apa-apa, dia ada di langkah ke-9 dan aku bukan tandingannya. Mari kita menanggungnya." Ling Xiao mengutuk sambil tersenyum, "Cukup, kalian orang tua yang tidak terkendali. Apakah Anda ingin anak-anak ini mengolok-olok Anda atau apa? Jadi bagaimana jika saya menerobos ke langkah ke-9? Situasiku jauh lebih buruk daripada kalian berdua." Pada titik ini, wajahnya yang sedikit tersenyum segera berubah menjadi wajah muram. Han Qian menepuk bahunya, "Setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa melepaskan masalah ini. Katakan saja apa yang baik dalam dirimu. Apakah Anda hanya berencana membiarkan garis keturunan Ling punah?" Ling Xiao mengungkapkan senyum sedih. "Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Dalam hatiku, apakah menurutmu aku bisa menerima orang lain selain dia? Jangankan aku, bahkan kalian berdua tidak bisa melupakannya." Han Qian segera menjadi marah, "Karena kamu tidak dapat melepaskan masalah ini, mengapa kamu tidak mencarinya? Apakah dia atau posisi kepala kuil imam yang tidak ingin Anda lepaskan?" Ling Xiao menggelengkan kepalanya, "Aku tidak punya wajah untuk mencarinya. Di dunia ini, orang pertama yang paling aku benci adalah Ye Wei Yang, dan yang kedua adalah diriku sendiri. Aku bahkan tidak berusaha untuk mendapatkan pengampunan darinya. Dalam hidupku, mimpi terakhirku adalah menjatuhkan Ye Wei Yang itu dengan diriku sendiri." Long Haon berdiri di sana, bingung dengan adegan yang sedang berlangsung. Dia jelas merasa bahwa ini menyentuh masa lalu yang menyedihkan dari senior ini. Adapun nama Ye Wei Yang yang keluar dari mulut Ling Xiao, itu adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Han Qian dan Ying Sui Feng mengerutkan alis mereka, tetapi sebenarnya tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Ling Xiao menyatakan, "Baiklah, mari kita selesaikan ini dan masuk ke hal-hal yang serius. Han Tua, apa pendapatmu tentang apa yang diberikan ayahku kepada mereka berdua? Ini adalah kesempatan yang hanya bisa muncul sekali dalam satu abad." Chapter 294. Surga Ilusi, 3. Han Qian dengan ragu menjawab, "Ini benar-benar kesempatan yang bagus, tapi anak ini benar-benar membuatku gelisah. Karena dia berani melawan iblis bulan pada langkah ke-8, dan mengingat beberapa iblis datang kali ini, aku agak khawatir." Ling Xiao menjawab dengan sedikit terkejut, "Sepertinya apa yang kamu katakan itu benar, maka kedua anak ini benar-benar penerus masa depan kedua kuilmu.
Tapi itu tidak mengherankan, melihat bahwa anak ini Haon menerobos ke langkah ke-6 bahkan sebelum berusia 20 tahun. Dan dia memiliki semangat satria, benar-benar jenius yang langka. Han Qian bertanya dengan tatapan prihatin, Ling Tua, kalian dari kuil imam memiliki pemahaman terbaik tentang surga ilusi. Katakan saja satu hal secara detail. Seberapa berbahaya pada akhirnya? Ling Xiao tersenyum sebagai tanggapan, kalau begitu, katakan yang sebenarnya juga, mengapa kedua anak itu menjadi satu-satunya penerus kuilmu? Bakat adalah satu hal, tetapi menunjuk penerus tunggal terlalu berbahaya dari kedua kuil Anda. Pasti ada alasan lain. Jika mereka ingin menjadi dewasa dengan sukses, bahkan pada tingkat tercepat yang mungkin, itu masih akan memakan waktu setidaknya belasan tahun. Dan misi Demon Hunt Squad sama sekali tidak bebas dari bahaya. Han Qian dan Ying Suifeng saling berpandangan, dan Ying Suifeng akhirnya berbicara, baiklah. Karena kita semua adalah saudara tua yang mempertaruhkan hidup kita secara berdampingan, dan kamu adalah tambahan kepala dari kuil imam, seharusnya tidak ada salahnya untuk mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Han Qian melambaikan tangannya, membungkus mereka berlima dengan mantel suci sebelum memberitahu Long Haon, katakan padanya berapa usiamu tahun ini. Long Haon menjawab, junior ini berusia 15 tahun sejak tahun ini. Cair juga akan segera berusia 15 tahun. Meskipun Ling Xiao adalah salah satu dari sedikit orang suci dari generasinya, dia masih mau membuka mulutnya lebar-lebar, 15 tahun? Anda menerobos ke langkah ke-6 hanya pada usia 15 tahun? Surga. Jika Anda tidak menggunakan metode rahasia apapun, seberapa tinggi tingkat energi spiritual internal bawaan Anda? 6 kuil besar memiliki beberapa metode rahasia bagi mereka yang sangat ingin maju, tetapi itu akan membuat kultivasi mereka nanti jauh lebih sulit. Han Qian menjawab, jadi Anda menanyakan pertanyaan penting. Tingkat energi spiritual internal Haon adalah 97, dan Cair adalah 100. Scion of Light dan Saint Daughter of Samsara, pernah mendengar istilah itu sebelumnya? Bang! Ling Xiao memukulkan tinjunya ke dahinya, segera melambaikan tangannya ke arah Han Qian dan Ying Suifeng. Biarkan aku berpikir sebentar, aku merasa sedikit bingung. Jadi tingkat energi spiritual internal Scion of Light ini adalah 97. Dan mungkinkah Putri Suci Samsara ini berhasil mewarisi Scion of Samsara sebelumnya? Han Qian dan Ying Suifeng mengangguk bersamaan. Ling Xiao cepat kembali ke akal sehatnya, menatap Long Haon sebelum memberikan pandangan ke Cair. Matanya mirip dengan mata serigala jahat besar yang sedang mengamati beberapa anak domba. Terutama ketika dia melihat Long Haon, matanya tampak dipenuhi rasa iri. Han tua. Kalimat Ling Xiao langsung disela oleh Han Qian, jangan katakan itu, agar tidak merusak hubungan kita. Anda tahu itu tidak bisa dilakukan. Ling Xiao dengan marah menjawab, aku belum mengatakan apa-apa. Jadi bagaimana kamu bisa tahu? Han Qian mendengus, jangankan kamu, bahkan jika penatua Ling menanyakan itu, aku tidak mungkin menerimanya. Tidak ada seorang pun dari kuil ksatria yang bisa menerimanya. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, jadi mari kita segera membahas tentang surga ilusi. Anda harus tahu tentang pentingnya Scion of Light dan Saint Daughter of Samsara bagi aliansi. Ketika mereka tumbuh dewasa, suatu hari mereka akan menjadi orang-orang yang akan mengizinkan kita untuk memulai serangan balik yang nyata terhadap Demon Kin. Ling Xiao menyentuh dadanya sendiri dengan tangan, mengambil napas dalam-dalam lagi sebelum secara bertahap menghilangkan rasa iri dalam tatapannya yang diarahkan pada Long Haon. Semua keparahan yang ada di wajahnya saat pertama kali dia berurusan dengan Long Haon segera menghilang sepenuhnya. Setelah menenangkan diri, dia menyatakan sambil tersenyum, Haon. Saya mendengar bahwa Anda adalah ksatria penjaga. Apakah Anda memiliki minat dalam panggilan tabib? Han Qian benar-benar marah, Ling Xiao, jika kamu orang tua terus seperti ini, aku akan mengadu kepada penatua Ling tentang. Ling Xiao melirik ke arahnya, pergilah. Mari kita lihat apakah ayah lamaku akan memperhatikanmu. Saya hanya akan mengatakan ini, Haon, setiap kali Anda ingin meninggalkan jalan seorang ksatria, datanglah ke kuil imam kami. Saya sekarang memimpinnya, dan dapat memastikan Anda bahwa posisi kepala pembantu dari kuil imam akan menjadi milik Anda.
Saya bahkan dapat menjamin Anda bahwa dalam 10 tahun setelah Anda akan menerobos ke langkah ke-9, saya akan segera membuat Anda kepala kuil. Crowd Effect Healing of Saints pada langkah ke-9 bisa menyelamatkan ratusan dan ribuan orang, loh. Apa untungnya menjadi seorang satria? Kata-kata Han Qian benar-benar tidak efisien dalam membuatnya melepaskan diri. Ini adalah Scion of Light. Itu adalah semacam bakat tertinggi yang belum pernah muncul sebelumnya di seluruh aliansi. Han Qian tiba-tiba terdiam, menonton pertunjukan dari samping. Long Haon menjawab dengan nada meminta maaf, Penatua Ling, saya tidak bisa menyetujuinya. Aku hanya bisa menjadi seorang ksatria. Vena muncul di dahi Ling Xiao, dan dia berteriak dengan suara nyaring, 15 tahun. Saya dapat memungkinkan Anda untuk menerobos ke langkah ke-9 dalam jangka waktu 15 tahun. Saya akan memberitahu ayah lama saya untuk menggunakan teknik hebat irigasi ethereal pada Anda, membantu Anda untuk mempercepat kultivasi energi spiritual Anda. Dan saya akan menyediakan setidaknya 3 jenis kompor spiritual terbaik untuk para imam. 15 tahun kemudian, Anda baru akan berusia 30 tahun. Dan kuil imam akan membantumu dengan seluruh kekuatannya untuk memperjuangkan posisi ketua aliansi kuil. Bagaimana? Ying Sui Feng dengan sedih memotong. Cukup, Ling tua. Tidak ada gunanya. Tanyakan saja siapa ayahnya sebelum bertanya lebih jauh. Faktanya, bukan kami yang seharusnya memberitahu Anda. Ling Xiao terkejut, dengan penuh semangat bertanya pada Long Haon, ayahmu? Long Haon menjawab, nama ayahku Long Xingyu. Ling Xiao benar-benar terguncang, wajahnya menjadi sangat pucat, kali ini menampar dahinya sendiri dengan paksa. Sepertinya aku harus tahu kapan harus melepaskan sesuatu. Jika dia ada di sisiku, mungkin anak kita juga akan memiliki bakat hebat seperti ini. Han Qian mendengus dingin, jika kamu mencarinya dengan sikap seperti ini, aku bisa menjamin bahwa kamu akan mati dengan cara yang sangat buruk. Ling Xiao memberikan pandangan tertahan, kembali sekali lagi ke sikap seriusnya, perlakukan seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, mari kita kembali ke bisnis yang tepat. Saya menyarankan untuk membiarkan kedua anak ini memasuki surga ilusi. Agar iblis datang dan menyerang kita dengan 1 juta pasukan, tidak menyia-nyiakan apapun untuk menghancurkan pertahanan kita, kepentingannya terbukti. Surga ilusi adalah tempat ajaib, terletak di hutan 60 km di utara kota Pegunungan Selatan, di tempat yang kami sebut kuil ilusi. Kabarnya, kuil ilusi adalah istana seorang dewi di dunia manusia, yang telah menyerap esensi langit dan bumi. Kuil ilusi akan dibuka sekali setiap 100 tahun, dan mereka yang bisa memasukinya akan memiliki peluang besar, tetapi juga menghadapi bahaya yang hidup berdampingan dengan mereka. Tiba pada titik ini, Ling Xiao berhenti, melihat Long Haon dan Chai'er. Kesempatan ini sangat penting bagi orang-orang muda seperti Anda, karena surga ilusi menghasilkan harta paling berharga di bumi, yang merupakan kompor spiritual. Long Haon telah memegang tangan Chai'er selama ini, menulis kata-kata di telapak tangan Chai'er. Begitu subjek kompor spiritual dibahas, Long Haon dan Chai'er segera terkejut. Dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan kekuatan seseorang di luar batas biasa, kompor spiritual sangat penting. Tempat yang bisa menghasilkan kompor spiritual bisa disebut tanah suci. Long Haon tidak bisa tidak bertanya pada saat Ling Xiao berhenti dalam pidatonya, kakek Ling, lalu berapa banyak kompor spiritual akan diproduksi di Illusory Paradise setiap waktu? Ling Xiao menjawab, itu berbeda setiap saat, tetapi jumlah total mereka tidak pernah melebihi 20. Setiap jenis akan muncul hanya sekali, dan semakin kuat kompor spiritual, semakin sulit ujian yang sesuai. Poin utama saat Anda masuk adalah Anda tidak boleh serakah. Jika tidak, bahkan jika Anda lulus tes, Anda akan menderita kematian yang tak terhindarkan. Han Qian tampak bingung, apa yang kamu bicarakan? Mengapa seseorang akan mati setelah lulus ujian? Senyum merendah hati muncul di wajah Ling Xiao. Alasan mengapa ayah lamaku mengizinkan iblis masuk, adalah karena dia memiliki jaminan. Kami memiliki pengalaman yang cukup untuk memastikan bahwa iblis akan gagal mencapai ambisi mereka di sana. Han tua, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda melihat selusin tungku spiritual di depan mata Anda,
Apa yang akan Anda lakukan? Han Qian menjawab tanpa ragu, tentu saja, aku akan mengumpulkan semua yang bisa dikumpulkan. Ling Xia menjawab, benar. Sebenarnya, kompor spiritual di Istana Ilusi dapat dikumpulkan dengan mudah sesuai keinginan. Anda dapat mengambil sebanyak yang Anda inginkan. Tes akan terjadi hanya setelah itu. Dan itu berarti, jika Anda telah mengumpulkan sejumlah besar kompor spiritual, Anda akan diuji sesuai dengan itu. Kesulitan tes akan didasarkan pada jumlah kompor spiritual yang akan Anda pilih, dan itu meningkat beberapa kali lipat setiap saat. Ini tidak membuatnya hanya tes sederhana, tetapi sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Orang yang tamak pasti akan mengalami akhir yang tragis. Melihat mereka, dia melanjutkan. 2 item yang ayahku berikan padamu adalah permata ilusi, yang telah diproduksi di surga ilusi. Dengan hal-hal itu, jika Anda mengalami bahaya yang sama sekali tidak dapat Anda lawan, Anda dapat memilih untuk segera kembali. Kuil akan terikat untuk melindungi orang-orang kita, jadi, saya sarankan Anda untuk mencoba di dalam. Meskipun Anda mungkin sudah memiliki beberapa kompor spiritual, yang diproduksi di Illusory Paradise adalah kualitas terbaik. Dan selanjutnya, beberapa tungku spiritual yang sama sekali tidak kita ketahui juga akan muncul. Tetapi poin terpenting terletak pada apa yang saya katakan sebelumnya, dengan cara yang sama seperti ujian mereka yang mengerikan, kompor spiritual ini adalah peluang besar yang terletak di surga ilusi. Pada titik ini, dia menunjukkan tatapan dingin, adapun orang-orang dari sisi iblis, dari 10 yang masuk, memiliki 1 atau 2 yang selamat sudah akan menjadi keberuntungan bagi mereka. Negosiasi antara kota pegunungan selatan dan sisi iblis berkembang pesat, dan setelah beberapa seri pembicaraan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Adapun keuntungan yang diperoleh manusia dari iblis selama negosiasi itu, mereka hanya diketahui oleh petinggi, tapi itu pasti bukan sesuatu yang dapat diabaikan. Setelah kemenangan terakhir pertahanan kota, kerusakan sangat parah bagi kedua belah pihak. Adapun Long Haon, dia tidak merasa khawatir tentang jenis pembicaraan yang aliansi kuil dan sisi iblis miliki. Dia juga tidak perlu tahu tentang jumlah tempat yang dialokasikan untuk memasuki kuil ilusi. Yang dia tahu hanyalah bahwa Cair dan dia memiliki tempat untuk masuk, dan itu sudah cukup baginya. Selama 3 hari berikutnya, Long Haon sibuk mengunjungi rekan-rekannya dan pasukan perburuan iblis yang mereka kenal. Kewalahan oleh kunjungan perwakilan militer, ia tampak memperoleh pengakuan total dari tentara. Hadiah 50.000 poin kontribusinya secara alami mengikuti. Tapi di hati Long Haon, ada yang lebih penting dari ini. Setelah mengetahui tentang detail konkret yang berkaitan dengan Illusory Paradise, dia segera membuat keputusan yang berani. Harta karun di dalam surga ilusi bagaimanapun juga adalah kompor spiritual. Siapa yang tidak ingin memilikinya? Sesuai dengan rencana awalnya, Long Haon menyatakan kepada Han Qian keinginannya untuk berlatih di pengasingan bersama rekan-rekannya, sampai kuil ilusi akan dibuka. Chapter 295. Perubahan di Menara Keabadian, I. Kali ini, jumlah korban di kota pegunungan selatan lebih dari 10.000, tetapi tenaga mereka pada akhirnya masih cukup. Dengan bantuan dari warga sipil, kota ini secara bertahap memulihkan kemegahannya. Dari 40 pasukan pemburu iblis yang datang, hanya sebagian kecil yang tinggal di markas kuil imam, sedangkan yang lainnya ditampung di kediaman lain. Tentu saja, kelompok Long Haon tinggal di kuil imam. Di lantai bawah tanah pertama dari kuil imam, Long Haon mengumpulkan rekan-rekannya di kamarnya. Kuil imam benar-benar memperlakukan mereka dengan baik, tidak hanya menawarkan mereka kamar untuk beristirahat, tetapi juga area kecil untuk berkultivasi. Bos, mengapa kita harus tetap berkultivasi di sini? Kami datang ke sini demi sebuah misi, bukan? Sima Xian bertanya dengan ragu. Di medan perang, dia adalah yang paling mudah untuk membunuh jalannya melalui garis musuh. Kemunculan pertama Energetic Ball of Light memiliki kegunaan yang lebih kuat dari yang dia duga sendiri. Awalnya, Sima Xian ditinggalkan oleh anggota tim lainnya dalam hal kekuatan. Untuk mengatakan apa-apa dari Long Haon dan Cair, dia masih kalah dibandingkan dengan Wang Yuanyuan dan Han Yu. Tapi setelah mengganti perlengkapannya,
dalam pertempuran ini, gabungan Han Yu dan Wang Yuanyuan tidak membunuh iblis sebanyak dia. Di mana-mana bola cahaya energetik telah berlalu, semuanya telah terhempas. Sekarang, dia secara alami ingin terus menunjukkan bakatnya di medan perang. Long Haon menjawab, kami memiliki gencatan senjata sementara dengan iblis. Selain itu, dengan berakhirnya pertempuran, misi perang darurat kami secara alami berakhir. Namun, ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita tangani sekarang. Segera, dia memberi semua orang perincian tentang surga ilusi serta negosiasi antara aliansi dan iblis. Kompor spiritual. Jadi sebenarnya ada tempat yang bagus, yang bisa menghasilkan banyak kompor spiritual? Sementara si Masian bertanya dengan wajah terkejut, yang lain juga tidak gentar dengan berita itu. Ini tentang kompor spiritual. Untuk alasan apa Long Haon bisa menjadi inti sebenarnya dari timnya, dan mengalahkan lawan yang lebih kuat? Selain kekuatannya sendiri, dia mendapat bantuan dari 2 tungku spiritual yang besar. Dan faktanya, tanpa 4 kompor spiritual Long Haon dan Chair, kekuatan pasukan perburuan iblis kelas 21 secara keseluruhan akan berkurang setengahnya. Untuk panggilan apapun, akan lebih aneh untuk tetap tenang setelah mendengar tentang tungku spiritual. Lin Xin mengibaskan rambut panjangnya ke atas bahunya, dengan gembira mengatakan, Bos, wakil kapten dan kamu harus bekerja keras. Yang terbaik adalah kembali dengan beberapa kompor spiritual. Saya tidak akan pilih-pilih, selama seseorang kompatibel dengan elemen api, saya puas. Chen Ying'er dengan sinis mendengus, begitu tak tahu malu. Apakah Anda tidak memiliki batasan? Apakah obatmu hampir menyebabkan kematian kapten, tetapi kamu masih berani mengatakan itu? Lin Xin menjawab dengan mendengus, saya akan menerima hukuman apapun yang diputuskan tim untuk masalah yang timbul dari pil saya. Tetapi jika Anda memberi saya tungku spiritual elemen api, energi spiritual saya akan tumbuh dalam kemurnian. Ketika saya kemudian membuat pil, efeknya secara alami akan lebih besar. Saya mengatakan ini karena pertimbangan untuk tim. Si Masian menjawab sambil tersenyum, simpan omong kosongmu. Siapa yang tidak bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk tim dengan kompor spiritual? Meskipun demikian, apakah hal-hal ini begitu mudah diperoleh? Anda hanya bermimpi. Sebaiknya kita berharap bos dan wakil kapten mendapatkan 1 tungku spiritual lagi untuk diri mereka sendiri. Melihat kehausan rekan-rekannya yang tidak disembunyikan, Long Haon berseru, ini tidak seperti Anda tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompor spiritual sendiri. Apa? Mata mereka berlima terbuka lebar, dengan jelas mengungkapkan ekspresi aneh. Long Haon melanjutkan, untuk kunjungan ke surga ilusi ini, Chair dan aku sama-sama mendapatkan tempat yang aman. Ketika kakek Ling berbicara kepada kami tentang surga ilusi, dia berkata bahwa untuk memasukinya, energi spiritual seseorang tidak dapat melebihi 10.000. Jika tidak, seseorang akan ditolak oleh kuil ilusi. Ini berarti bahwa orang lain yang akan memasuki kuil ilusi semuanya harus berada pada langkah ke-6 kultivasi, dan sedekat mungkin dengan 10.000 unit energi spiritual. Secara pribadi, saya percaya bahwa mereka akan dipilih dari pasukan perburuan iblis yang berbeda. Karena tim kami sudah mendapat 2 tempat, kemungkinan mendapatkan lebih banyak rendah. Namun, ini adalah kesempatan yang hanya terjadi sekali setiap abad. Jadi saya berharap semua orang akan mendapat manfaat darinya. Ini juga alasan mengapa saya membawa Anda ke sini setelah meminta dari Grand Teacher bahwa kita bisa tinggal di balik pintu tertutup untuk meningkatkan kekuatan semua orang selama bulan ini. Selama waktu ini, saya ingin mencoba apakah rencana saya akan berhasil. Jika berhasil, mungkin bagi Anda untuk mengikuti Chair dan saya di dalam Illusory Paradise. Sebelum mengatakan ini, Long Haon telah melepaskan mantel suci, menutupi semua rekan satu timnya di dalam sambil mengisolasi suara di dalam. Saya punya rencana sederhana, untuk ini kita akan menggunakan menara keabadian. Karena semua orang mengambil pil Roh Kudus kembali di kota suci, tingkat kultivasi mereka telah meningkat dengan cepat sejak saat itu. Tetapi sebelum mereka memasuki menara keabadian, mereka secara paksa terdaftar untuk misi perang ini. Dan sekarang mereka mendengar Long Haon menyebutkan menara keabadian sekali lagi, semua orang segera memiliki ekspresi terperangah di wajah mereka.
Semua wajah mereka dipenuhi dengan keinginan. Wang Yuanyuan adalah orang pertama yang berbicara. Kapten, maksud Anda pada saat wakil kapten dan Anda akan memasuki kuil ilusi, kita harus tetap berada di dalam menara keabadian, dan bahwa setelah memasuki surga ilusi, kita akan keluar. Long Haon mengangguk, dan berkata, tepat. Inilah sebabnya mengapa kita harus mencoba apakah ini layak. Kakek Ling berkata bahwa tidak ada batasan jumlah orang yang memasuki surga ilusi, tetapi hanya sekitar 20 tungku spiritual yang akan diproduksi, dengan hanya satu per jenis. Membiarkan terlalu banyak orang masuk akan menyebabkan hilangnya keseimbangan, dan hanya akan meningkatkan bahaya tanpa meningkatkan peluang untuk mendapatkan hadiah. Dan dengan kesepakatan yang dilakukan kali ini dengan iblis, kedua belah pihak akan mengirim 10 orang ke kuil. Artinya, jika saya membawa Anda masuk, kami akan berusaha untuk mengambil bagian iblis, sambil mencoba yang terbaik untuk tidak ketahuan. Masalah utama yang tersisa sekarang adalah apakah surga ilusi dan menara keabadian cocok. Pertama-tama, Anda akan tetap berada di dalam menara keabadian, dan mencoba apakah kembali dari menara akan memengaruhi Anda. Selanjutnya, kita harus tahu apakah Tower of Eternity dapat digunakan untuk membawamu ke dalam Illusory Paradise. Poin ketiga adalah apakah surga ilusi akan menolak menara keabadian. Kami akan memecahkan masalah pertama melalui tes praktis, tetapi bahkan jika kami menyelesaikan masalah ini, kami masih tidak memiliki cara untuk memprediksi dua masalah berikutnya. Jadi, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan dapat memasuki surga ilusi. Sima Xian tertawa terbahak-bahak, bos, memiliki kesempatan sudah membuat kami sangat puas. Bahkan jika pada saat itu tidak berhasil, kami akan tetap baik-baik saja dengan itu. Bagaimanapun, wakil kapten dan kekuatanmu meningkat berarti kita akan menjadi lebih kuat secara keseluruhan. Pidatonya bukan hanya untuk sanjungan, sebenarnya, tanpa kepemimpinan Long Haon dan Chaier, bagaimana mungkin tim mereka yang baru terbentuk bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi, digunakan untuk memperkuat setiap anggota mereka? Tampaknya Long Haon memperoleh banyak hal sejak berdirinya tim mereka, tapi berapa banyak yang diperoleh orang lain? Sima Xian dan Chen Ying'er berhasil menembus ke langkah kelima, dan semua orang sudah setidaknya di peringkat kelima dari langkah kelima budidaya. Kecepatan kemajuan ini cukup untuk benar-benar menakuti beberapa orang. Juga, masih ada menara misi perburuan iblis. Siapa bilang dengan poin kontribusi yang cukup, tidak akan ada sesuatu yang lebih baik untuk dibeli daripada pil Roh Kudus. Semakin Long Haon dan Chaier akan tumbuh dalam kekuasaan, semakin sulit misi yang bisa mereka ambil, dan ini akibatnya akan meningkatkan jumlah poin kontribusi yang akan mereka terima. Dengan demikian, kata-kata Sima Xian mendapat persetujuan dari semua orang yang hadir. Long Haon berkata, kalau begitu, ayo cepat lakukan tes kita. Bahkan jika Anda tidak dapat menemani Chaier dan saya untuk memasuki surga ilusi kali ini, menara keabadian masih akan memungkinkan semua orang untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan bahkan mungkin mencapai langkah ke-6 lebih awal. Dengan cara ini, kita akan naik ke tingkat komandan lebih cepat. Buat persiapan kalian semua, kami akan segera memasuki menara keabadian. Tunggu. Han Yu, yang telah terdiam selama beberapa waktu, tiba-tiba menyela, bos, ini adalah markas besar kuil imam. Bukankah aura maut yang berasal darinya membuat kita mudah dideteksi? Han Yu mungkin awalnya sangat angkuh, tapi dia masih memiliki akal sehat yang sangat baik. Selain kekuatannya, dia juga orang yang sangat teliti. Namun, kekayaannya telah lari ke Long Haon saat itu. Kecemerlangannya selalu disembunyikan, sampai ia menjadi ksatria punggawa Long Haon, dan mulai selalu bertindak karena pertimbangan untuknya. Perubahan ini telah membantunya mengoreksi dirinya sendiri. Long Haon menggelengkan kepalanya, pada saat kami berada di kota suci, saya sudah menguji ini. Karena Elus adalah seorang necromancer suci, atribut utamanya adalah cahaya, oleh karena itu, memasuki menara keabadian hanya akan menghasilkan esensi cahaya yang redup. Saya percaya ini dilakukan dengan sengaja ketika menara dibangun. Sekarang semuanya berkumpul dalam lingkaran di sekitarku. Setelah saya memanggil menara keabadian, tidak ada yang diizinkan untuk bertindak membabi buta tanpa berpikir. Anda harus mendengarkan semua perintah saya.
Sebenarnya, Long Haon benar-benar gugup. Bagaimanapun, ini terkait dengan keselamatan rekan-rekannya, jadi pada saat dia mengucapkan kata-kata terakhir itu, ekspresi Long Haon sangat serius. Han Yu dan 4 lainnya mengangguk berturut-turut, berubah menjadi peralatan mereka sebelum membentuk lingkaran di sekitar Long Haon. Long Haon juga mengenakan baju besinya sendiri, dan menyiapkan Holy Radiant Shield di tangan kirinya, sementara tangan kanannya melingkari pinggang Cayar. Perlahan, ia memejamkan matanya. Sebuah cahaya keemasan ringan terpancar dari dadanya. Itu adalah kecemerlangan yang terkait dengan Eternal Melody. Selama beberapa hari terakhir, terlepas dari apakah itu selama Long Haon tidak sadarkan diri atau setelah dia bangun, melodi abadi selalu memancarkan suhu tinggi. Secara kebetulan, Long Haon sudah terbiasa. Mengenai kekuatan kalung ini, dia merasa semakin yakin seiring berjalannya waktu. Hari itu, setelah dia melukai iblis bulan dari langkah ke-8 dengan serius, dia mendengar yang terakhir meneriakkan kata-kata, artefak surgawi. Dan sesaat sebelum kehilangan kesadaran, dia juga merasa seolah-olah diselimuti oleh jenis energi spiritual tertentu, yang justru melindunginya. Jelas, itu berasal dari Tower of Eternity, atau mungkin Eternal Melody. Apakah salah satu dari itu benar-benar artefak surgawi? Tapi, pertanyaannya tetap, apakah melodi abadi atau menara keabadian yang ternyata adalah artefak surgawi? Long Haon merasa bahwa itu harus menjadi yang terakhir, karena berdasarkan semua yang dia lihat di menara keabadian, Long Haon tidak ragu menyebutnya artefak surgawi. Di dalam, terlalu banyak hal ajaib yang menunggu untuk ditemukan. Chapter 296. Perubahan di Menara Keabadian, 2. Tindakan menyelamatkan nyawa ini telah meredakan ketakutannya terhadap Menara Keabadian. Dapat dikatakan bahwa, jika bukan karena Menara Keabadian, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan lolos dari medan perang dalam keadaan utuh. Meskipun demikian, sebagai kunci Menara Keabadian, melodi abadi juga merupakan benda ajaib. Hanya ada satu alasan untuk suhu yang sangat tinggi, terletak pada kenyataan bahwa pertempuran ini menyebabkan terlalu banyak kematian. Melodi abadi dengan demikian terus-menerus menyerap jiwa. Long Haon bahkan lebih heran bahwa meskipun selalu terus menyerap jiwa, dan membakar pada suhu tinggi di dada Long Haon, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 seperti Ling Xiao tidak mengetahuinya selama dia menyembuhkan Long Haon. Fakta ini tentu sangat aneh. Cahaya menyebar dari istirahat abadi meningkat dalam kecerahan, dan di bawah kendali Long Haon, lingkaran emas muncul di bawahnya. Lingkaran emas ini dengan cepat terbelah, menyebar di bawah Cayar, Han Yu, Wang Yuanyuan, Sima Xian, Lin Xin, dan Chen Ying'er. Dengan 7 lingkaran cahaya emas yang berkilauan dalam warna yang mempesona, prasasti emas yang menakutkan dengan cepat muncul di masing-masingnya. Sebuah cahaya putih mencolok mulai menyebar dari dada Long Haon tepat pada saat itu, menyebabkan mereka semua menutup mata mereka karena silau. Namun demikian, tidak ada dari mereka yang melewatkan untuk melihat susunan magis berbentuk kepingan salju melayang di atas kepala mereka. Tepat setelah itu, semua cahaya tiba-tiba menghilang dari tengah formasi, menyebabkan mereka bertujuh menghilang tanpa meninggalkan satu jejak pun. Tidak ada seorang pun di kuil imam yang menyadari bahwa seluruh pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 menghilang dari kota pegunungan selatan begitu saja. Termasuk Long Haon, masing-masing dari mereka merasakan sensasi aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menekan tubuh mereka, menyebabkan mereka tidak bisa bergerak. Semua sekitarnya ditutupi dengan warna putih bengkok, menyebabkan mereka tidak dapat membuka mata. Di antara 7 dari mereka, yang memiliki pengalaman paling mendalam bukanlah Long Haon, tapi Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan awalnya adalah pengguna atribut luar angkasa yang jarang terlihat, yang kepadanya pengalaman bepergian melalui ruang angkasa ini membantunya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang atributnya. Sebenarnya, transportasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh siapapun. Umumnya, penyihir atribut ruang harus mencapai setidaknya langkah ke-8 dan juga menggunakan mantra yang sangat rumit untuk mencapai ini. Dan bahkan kemudian, metode transportasi ini hanya memiliki jangkauan terbatas.
Karena Wang Yuanyuan bukanlah penghasut sihir ini tetapi mengandalkan hubungan antara melodi abadi dan menara keabadian, dia dengan sepenuh hati dapat mengagumi perpindahan spasial ini sebagai penonton belaka. Jika seseorang memperhatikan, mereka akan melihat cahaya perak samar dilepaskan darinya, sedikit memutar ruang. Seluruh proses transportasi tidak berlangsung lama, dan cahaya di sekitar mereka menghilang hanya dalam belasan menit. Semua orang tiba-tiba merasa agak berat, merasakan tanah di bawah kaki mereka tepat setelah cahaya putih mencolok menghilang. Tanpa sadar membuka mata mereka, semua orang selain Long Haon langsung merasakan teror yang tak terlukiskan mengisi mereka. Aura kematian yang menakutkan hadir di sekitar, menghasilkan ketakutan yang tak habis-habisnya datang dari lubuk hati semua orang. Aura kematian yang menginspirasi keputusasaan ini menyebabkan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat. Sebagai reaksi, mereka menarik senjata mereka saat tubuh mereka menegang. Tepat pada saat ini, cahaya terang ringan menyebar dari tubuh Long Haon. Ini adalah teknik sederhana, mantel suci. Membawa riak cahaya, mantel suci menyelimuti mereka bertujuh tanpa kesulitan, mengisolasi mereka dari aura kematian luar. Ketika aura maut menyerang mantel suci, melodi abadi di dada Long Haon segera diaduk. Itu memancarkan aura mengesankan yang segera menyebabkan aura mematikan melemah. Setidaknya, itu tidak berani meluncurkan serangan lain terhadap mantel suci Long Haon. Dalam ingatan Slumbering Calamity Elus pergi ke Long Haon, metode khusus baginya untuk membawa rekan ke sini dijelaskan. Dia hanya perlu menggunakan kemampuan Arya untuk menyelubungi rekan-rekannya di dalamnya, dan kemampuan jenis ini tidak masalah. Ini karena selama kemampuan menentang serangan energi mematikan, itu secara alami akan mengaktifkan melodi abadi. Mereka telah tiba di dalam gua, mirip dengan kedalaman gua Desolate. Tetapi semua orang mengerti dengan baik bahwa ini tidak mungkin gua Desolate yang sama, dan bahwa tempat ini mungkin bahkan tidak berada di benua yang sama. Di udara, hantu yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang. Setelah merasakan kehadiran mereka, hantu-hantu ini segera melemparkan diri mereka ke arah mereka, penuh kehausan, tetapi karena reaksi yang luar biasa dari melodi abadi, hantu-hantu itu segera menyebar ke segala arah, dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Tersebar jauh, mereka untuk sementara bahkan tidak berani mendekati menara keabadian. Yang lain, yang semua melihat menara keabadian untuk pertama kalinya, memiliki reaksi yang sama, mereka semua terengah-engah. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat hantu. Pertemuan ini segera memperdalam ketakutan di hati mereka. Namun, mereka semua jenius dari generasi elit termuda dari aliansi kuil, dan khususnya perlindungan Long Haon. Dengan demikian, mereka dengan cepat memantapkan diri dari perasaan ini. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang tercengang. Long Haon juga sangat terkejut, karena ada perubahan tak terduga di menara keabadian yang muncul di hadapannya. Sekarang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali dia melihatnya, itu memancarkan kecemerlangan abu-abu, dan hantu juga berwarna abu-abu. Tapi kali ini, Long Haon, dengan takjub, berdiri di depan menara keabadian yang telah menjadi benar-benar putih. Itu benar. Tidak peduli apakah itu menara itu sendiri atau hantu yang melayang-layang, semuanya berubah menjadi putih total. Tapi warna putih ini tidak berafiliasi dengan elemen cahaya. Itu lebih didasarkan pada energi kematian murni. Bahkan hantu telah menjadi putih, dan jumlah hantu di sekitarnya juga meningkat setidaknya 2 kali lipat. Mungkinkah menara keabadian telah berevolusi? Long Haon diam-diam mengangkat pertanyaan ini di kepalanya. Mengenai situasi ini, dia hanya bisa mencari jawaban atas pertanyaan ini jauh di dalam ingatannya. Karena ketakutan yang dia rasakan jauh di lubuk hatinya, dia memilih untuk mengabaikan ingatan masa lalu tentang apa yang terjadi di Tower of Eternity sejak pertemuannya dengan Elus. Dia juga akan menghindari untuk mengingat kenangan yang tersegel jauh di dalam otaknya. Mengingat kecerdasannya, mudah baginya untuk menemukan jawaban. Seperti yang dia duga, perubahan pada menara keabadian sebenarnya dipicu oleh pertempuran yang terjadi di kota Pegunungan Selatan. Keberadaan dan proses pengoperasian menara keabadian membutuhkan jiwa dalam jumlah besar. Di masa lalu, dengan beberapa metode misterius,
Slumbering Calamity Elus telah berhasil memperkuat sejumlah besar energi jiwa. Metode ini sangat mungkin terkait dengan jiwanya sendiri. Dan penyimpanan energi menara keabadian juga sangat besar. Namun, setelah beberapa ribu tahun berlalu, meskipun menara keabadian dapat menyerap energi jiwa eksternal sampai batas tertentu, itu sangat berkurang. Secara khusus, setelah disegel oleh Long Haon, itu pasti kehilangan sejumlah penyimpanan energi jiwanya. Namun, setelah Long Haon tiba di kota pegunungan selatan, jiwa manusia dan setan yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh melodi abadi. Saat benar-benar membangunkan menara, ia mampu mengisi kembali dirinya sendiri dengan cukup energi. Dalam ingatannya, ada banyak hal mendalam yang Long Haon tidak dapat memahami, dan bahkan beberapa kenangan yang masih tersegel jauh di dalam, seolah-olah mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya belum cukup untuk memeriksanya. Namun, dia masih syok total karena mengalami ini. Meskipun dia memiliki keberatan yang sangat kuat terhadap para ahli nujum, dia tetap tidak bisa tidak mengakui bahwa ahli nujum suci, Slumbering Calamity Elus, benar-benar jenius. Ingatannya memberitahunya bahwa ada beberapa hal yang sangat dibanggakan Elus selama hidupnya. Salah satunya adalah kendalinya atas energi jiwa. Dia memberikan metode pengendaliannya nama sirkulasi jiwa, dan itu memungkinkan dia untuk menghasilkan energi jiwa baru secara alami, seperti proses laki-laki dan perempuan melahirkan kehidupan baru. Itu didasarkan pada pengalamannya selama ribuan tahun, serta salah satu alasan mengapa menara keabadian mampu menghasilkan kekuatan sebesar itu. Pada saat ini, setelah menyerap sejumlah besar energi jiwa, menara keabadian akhirnya bisa dikatakan telah benar-benar terbangun, memunculkan kekuatan sejatinya. Bagaimana kesan pertamamu teman-teman? Sima Xian bertanya pada yang lain dengan suara rendah. Wang Yuanyuan masih benar-benar fokus pada pemahaman tentang fenomena transportasi spasial sebelumnya, dengan serius berkonsentrasi, tetapi Han Yu berkata hampir seketika, tidak penting. Di depan menara keabadian ini, saya benar-benar merasa tidak berarti. Kata-katanya mendapat persetujuan orang lain, dan Lin Xin berkomentar tanpa syarat, saya juga merasakan hal yang sama. Saya hanya merasa tidak berarti sebagai salah satu hantu di sini. Atau saya harus mengatakan saya bahkan tidak merasa sekuat salah satu dari mereka. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Dari sini, kita bisa membayangkan betapa kuatnya necromancer suci di zamannya. Long Haon berbalik dan melihat yang lain, ikuti aku dengan cermat semua orang, dan jangan pernah meninggalkan jangkauan mantel suci. Kita akan memasuki menara. Semua orang mengangguk berturut-turut. Bahkan, setelah memasuki dunia asing ini, Long Haon adalah satu-satunya elemen yang dapat dipercaya. Long Haon membawa Cair dalam pelukannya dan memperhatikan dengan heran bahwa tubuhnya perlahan-lahan memanas. Melihat perubahan ini, dia buru-buru menulis beberapa kata pertanyaan di tangannya. Yang mengejutkan Long Haon, jawaban yang diberikan Cair kepadanya adalah, saya sangat menyukai tempat ini. Kompor spiritual samsara dan belati samsara saya juga sepertinya suka berada di sini. Kecepatan kultivasi saya harus meningkat pesat di sini. Balasan ini mengejutkan Long Haon, tetapi mengingat kecerdasannya, dia dengan cepat memikirkan kemungkinan penjelasan untuk itu. Atribut macam apa yang dimiliki Cair? Ini selalu menjadi misteri bagi setiap anggota tim, dan sesuatu yang Long Haon juga tidak pernah tanyakan padanya. Itu adalah rahasia yang tidak pernah dia ceritakan padanya. Jika dia merasa baik di tempat ini, maka ini berarti tanpa keraguan bahwa atribut pribadi Cair terkait dengan energi mematikan yang mengelilingi menara. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa atributnya juga terkait dengan kematian dan pembantaian. Ini juga akan menjelaskan mengapa dia tidak pernah memberitahunya tentang hal itu sebelumnya. Setelah waktu yang singkat kejutan, Long Haon memimpin semua orang untuk perlahan-lahan memasuki menara keabadian. Chapter 297. Perubahan di menara keabadian, 3. Melihat hantu di sekitarnya melarikan diri dengan tergesa-gesa, ketakutan anggota tim mulai berangsur-angsur menghilang. Itu digantikan oleh perasaan senang dan penasaran terhadap hal-hal baru. Gerbang menara keabadian telah terbuka lebar, dan tentu saja, itu untuk Long Haon untuk masuk.
Tidak perlu khawatir bahwa siapapun akan memasuki menara tanpa izin. Para hantu di luar membentuk penjaga kelas atas, dan bahkan jika mereka akan diserang di dalam, mereka bisa mendapatkan bantuan HWW ketika sampai pada yang terburuk. Ketika mereka mendekati pintu masuk menara keabadian, aura kematian di sekitarnya tampak meningkat kepadatannya, tetapi begitu mereka masuk, Long Haon menonaktifkan penggunaan mantel suci. Setelah memasuki menara keabadian, ancaman terhadap mereka segera menghilang. Karena mereka datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, yang lain harus beradaptasi dengan menara keabadian terlebih dahulu, jika tidak, bagaimana mereka akan diperangi? Tak pelak, semua orang gemetar tanpa syarat, dan bahkan Chair tidak terkecuali untuk itu. Namun, Long Haon yang memegang tangan Chair, merasakan bahwa tubuhnya benar-benar gemetar karena kegembiraan. Itu berjalan sangat jauh sehingga Chair dengan cepat memegang tangan Long Haon, menulis di telapak tangannya kata-kata, "Aku akan berlatih sebentar, aku sudah mulai memahami pemahaman tentang sesuatu." Setelah menulis ini, dia duduk dalam posisi bersila, meletakkan kedua tangan di lututnya. Dengan telapak tangannya terangkat, dia mulai berkultivasi tepat di tempat dia duduk. Chair baik-baik saja, dia hanya perlu berkultivasi sebentar. Semua orang tidak boleh pindah dari sini, dan mencoba beradaptasi dengan aura mematikan ini. Tapi tolong ingat ini dengan kuat. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan. Jika Anda maju, program pelatihan kami akan segera dimulai, dan akan sangat sulit untuk ditolak. Energi kematian yang terkandung di dalam menara keabadian sebenarnya tidak jauh lebih kuat daripada di luar, tetapi sangat murni. Itu adalah energi kematian yang tanpa kotoran. Lebih penting lagi, di sana, selain Long Haon, semua orang tidak bisa merasakan keberadaan energi spiritual yang terkait dengan elemen mereka sendiri. Ini menyebabkan mereka tidak dapat memulihkan energi spiritual mereka. Tentu saja, ini tidak termasuk Chair, yang sudah berkultivasi di tanah. Dari matanya yang lembut dan ekspresinya yang santai, terlihat bahwa dia sangat cocok dengan lingkungan saat ini. Long Haon memberitahu rekan-rekannya, tempat ini sangat istimewa. Sedikit, saya akan menunjukkan kepada Anda demonstrasi pelatihan yang akan kita jalani. Namun, Anda tidak akan dapat memulihkan energi spiritual Anda di sini. Oleh karena itu, kami akan berlatih di sini sebentar, sebelum kembali ke dunia kami sendiri, sehingga Anda dapat memulihkan energi spiritual Anda sebelum kembali lagi. Sekarang, perhatikan. Mengatakan ini, dia mengangkat tangan kanannya, dan dengan kilatan cahaya terang, Blue Rain, Hibiscus of Light muncul di tangannya. Dengan Holy Radiant Shield di tangan kirinya, Long Haichen mengambil 3 langkah tegas ke depan, tepatnya. Dia sekarang berdiri di lokasi yang sama persis seperti saat tes pertamanya. Segera, 2 cahaya putih keluar dari tanah, seolah-olah bereaksi terhadap mekanisme tertentu. Sama seperti sebelumnya, 2 kerangka besar muncul, membawa perisai di kiri dan pisau di tangan kanan. Mereka meluncurkan 3 halogenis kemampuan keberanian, keyakinan dan kekuatan sebelum langsung bergegas menuju Long Haon. Kali ini, Long Haon tidak memiliki bantuan HWW, tapi dia juga bukan Long Haon yang sama ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Merasakan aura mengagumkan yang terpancar dari kedua kerangka ini, ekspresi Han Yu dan Sima Xian segera berubah. Musuh-musuh itu jelas berada di langkah ke-6. Karena tes menara melibatkan lawan dari langkah ke-6, tidak mengherankan bahwa Long Haon memperingatkan mereka untuk tidak mengambil tindakan sembrono. Tapi itu adalah elemen cahaya suci yang dilepaskan dari tubuh kerangka yang paling mengejutkan mereka. Long Haon sudah siap. Cahaya suci padat dalam bentuk cair terpancar darinya, membentuk sepasang sayap yang mempesona. Mereka tumbuh di punggungnya, bersinar terang. Ini adalah kondensasi sayap, simbol langkah ke-6. Namun, di tempat ini, sayap itu hanya bisa berfungsi sebagai simbol, karena Long Haon menemukan bahwa dia tidak bisa terbang. Namun sayap bukanlah alat terbang sederhana, mereka juga memiliki fungsi mengembunkan elemen cahaya. Mengandalkan melodi abadi dan rongga spiritualnya, kecepatan pemulihan energi spiritualnya saat ini hanya bisa disebut mengerikan. Namun, peri elemental cahaya Yating juga tidak dapat muncul di dalam menara keabadian.
Sepertinya menara itu menekannya. Tanpa campur tangan Hao Yue, kedua kerangka itu menyerang Long Haon bersama-sama, bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. Salah satu dari mereka melepaskan api emas dari matanya sementara lengan bertulangnya menunjukkan tanda-tanda transformasi, sedangkan kerangka lainnya langsung mengarahkan serangannya ke Long Haon, menebasnya dengan bilah tulangnya. Mereka benar-benar bekerja sama satu sama lain? Kerangka yang bilah tulangnya ditutupi warna emas jelas menggunakan Asura Strike. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana bisa Long Haon membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Dengan kilatan warna emas dan biru di tangan kanannya, dua teriakan naga bergema pada saat yang bersamaan. Yang pertama bernada tinggi sedangkan yang kedua bernada rendah, dan keduanya menghasilkan kejutan yang aneh. Dua naga emas dan biru kecil melesat maju, menyerang kerangka yang mengarahkan Asura Strike-nya ke Long Haon. Dengan benturan keras, perisai kerangka ini, yang mencoba menahan serangan itu, pecah berkeping-keping bersama dengan bilah di tangan lainnya, yang berhasil memblokir di depannya. Tapi malangnya, Bright Rain yang berevolusi, Thrusting Hibiscus bukanlah sesuatu yang mungkin bisa ia tolak. Dibatasi oleh naga cahaya dan air yang menjerat, tubuhnya segera hancur berkeping-keping. Tepat setelah itu, cahaya putih cahaya membuat jalan ke dada Long Haon ini. Setelah meluncurkan Bright Rain, Thrusting Hibiscus, Long Haon menyadari bahwa setelah evolusinya, kekuatan terbesar kemampuan ini bukanlah dorongan kekuatannya lagi. Faktanya, kekuatannya hanya meningkat sedikit, membuatnya tidak mungkin untuk mengalahkan kerangka semacam ini pada kondisi puncaknya dengan kekuatan belaka. Fitur terpentingnya sekarang adalah kemampuannya yang terbatas, yang merupakan spesialisasi terbesar Long Haon. Jadi, itu tidak diragukan lagi merupakan aset besar baginya. Namun, bahkan Long Haon sendiri tidak menyangka bahwa, selain kemampuan terbatas mereka, naga cahaya dan air juga akan memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Lagi pula, ini baru pertama kalinya dia menggunakan Bright Rain, Thrusting Hibiscus setelah evolusinya. Pada saat Bright Rain, Thrusting Hibiscus diluncurkan, serangan skeleton lainnya juga mencapai targetnya. Holy Radiant Shield yang membawa kemampuan Holy Shield ditingkatkan dengan Divine Obstruction. Dengan suara dan keras, Long Haon berdiri diam, dan sebaliknya, pedang tulang kerangka itu ditolak kuat. Setelah mencapai langkah ke-6, dan terlebih lagi menggunakan peralatan di tingkat glorious seperti Holy Radiant Shield, Long Haon saat ini sudah tidak mudah ditangani lagi. Pedang diluncurkan dengan Bright Rain, Thrusting Hibiscus segera kembali, dan Long Haon selanjutnya menunjukkan kinerjanya yang tangguh. Demon Weeping Flash meledak, dan bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana. Kerangka itu juga dilengkapi dengan perisai, tetapi cacat terbesarnya adalah peralatannya yang biasa-biasa saja, selain kekuatan pertahanannya yang kurang. Diserang oleh Demon Weeping Flash, mustahil untuk meluncurkan serangan balik yang kuat pada skala Asura Strike. Setelah Demon Weeping Flash berakhir, Long Haon menghubungkannya dengan kemampuan pedang suci, yang telah dia simpan menggunakan teknik menumbuhkan bunga menjadi pohon. Dia juga menambahkan teriakan naga ketika pedang suci diikuti oleh serangan naga naik. Tubuh kerangka kedua itu langsung hancur berkeping-keping. Kali ini, metode pelatihan untuk Asura Strike tidak muncul lagi dalam bentuk bola emas, tapi itu adalah cahaya putih lain yang langsung berasimilasi ke dalam tubuh Long Haon. Tanpa ragu, itu berisi 20 unit energi spiritual. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Long Haon alami tidak menyerap segera untuk menghindari membiarkan efeknya sia-sia. Hanya butuh beberapa napas waktu baginya untuk menyingkirkan dua kerangka. Setelah maju ke langkah ke-6 budidaya, kekuatan Long Haon ini jelas telah mendapatkan dorongan besar. Lebih jauh lagi, pertarungannya telah menjadi pertempuran individu baginya, di mana dia dengan mulus menyingkirkan dua kerangka tanpa membutuhkan bantuan Hao Yue. Tapi untuk alasan yang sama, dia tidak menahan apapun sama sekali. Karena dia tidak memiliki kekhawatiran ekstra yang menghalanginya, dia mengerahkan segalanya dalam serangannya, dan bahkan menggunakan kedua kartu asnya Bright Rain, Thrusting Hibiscus dan Growing Flowers into Trees. Dengan cara ini dia tidak memberi kedua kerangka itu kesempatan untuk melepaskan kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya.
Namun meski begitu, anggota lain dari pasukan pemburu iblis kelas 21 umum masih melihat kekuatan kerangka yang luar biasa. Masalah Long Haon saat ini terletak pada kurangnya kemampuannya pada langkah ke-6. Meskipun dia memiliki cincin warisan dari ayahnya, karena dia baru saja menembus ke langkah ke-6 beberapa saat yang lalu, dia belum punya waktu untuk memahami banyak kemampuan dari langkah ke-6, apalagi yang dimiliki oleh ksatria penjaga. Untuk mempelajarinya, dia harus terlebih dahulu kembali ke kuil ksatria, tapi dia jelas tidak bisa menunggu selama itu. Sebaliknya, dia telah mencari Han Qian, Grand Teacher-nya, untuk mempelajarinya darinya. Teknik rahasia tidak dapat dengan mudah diturunkan dari satu ke yang lain, tetapi yang biasa bisa. Apakah semua orang melihat ini dengan jelas? Long Haon berbalik ke arah rekan-rekannya, menjelaskan kegunaan bola cahaya putih. Satu bola dapat meningkatkan energi spiritual sebanyak 10. Untuk Long Haon, ini sudah setara dengan waktu lama berkultivasi, dan ini belum lagi orang lain yang tidak memiliki hak istimewa untuk memiliki fisik seperti Scion of Light. Beradaptasi dengan energi kematian tidak terlalu sulit, bagaimanapun juga itu tidak memiliki sifat menyerang. Satu-satunya hal yang sulit untuk dibiasakan adalah energi spiritual mereka tidak dapat dipulihkan di dalam menara. Melihat teman-temannya memberikan balasan positif satu demi satu, Long Haon mengangguk, jika kita terus maju, ujian akan membuat kita menghadapi banyak lawan yang kekuatannya bahkan tidak bisa aku nilai, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang. Ketika kita tidak dapat melawan, kita harus melarikan diri secepat mungkin. Setelah meninggalkan jarak tertentu, kerangka tidak akan terus menyerang, dan setiap kali kita pergi dan kembali, tes akan dimulai kembali dengan dua kerangka yang baru saja Anda lihat ini. Sima Xian membuat gerakan dengan bola cahaya energinya, menyatakan, "Bos, mari kita mulai. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Long Haon mengangguk sebagai jawaban, "Pergi." Setelah mengatakan ini, dia pergi ke depan sementara 5 lainnya mengambil posisi masing-masing sesuai dengan formasi pertempuran yang paling sering mereka gunakan. Maju Long Haon sangat lambat, meluangkan waktu untuk mengambil satu langkah demi satu. Dia ingin menghindari situasi di mana banyak musuh muncul sekaligus. Melanjutkan ke depan, Long Haon maju dengan waspada, mengambil kira-kira 5 langkah ke depan sebelum tanpa sadar mengangkat perisainya. Hanya dengan suara ringan, energi spiritual berbentuk tajam dengan tipis menembus Holy Radiant Shield miliknya. Secara kebetulan, Long Haon baru saja melepaskan kemampuan perisai suci yang dibawa oleh perisai, memungkinkan dia untuk menghentikan serangan ini. Sosok yang tampak ilusi melintas, sangat mengkhawatirkan Long Haon. Dengan teriakan, dia melepaskan kemampuan Weeping Demon Flash dengan Blue Rain, Hibiscus of Light di tangannya. Tepat pada saat yang sama, suara teredam datang dari belakang Long Haon. Tubuh Wang Yuanyuan jatuh ke belakang, jejak yang dalam terlihat di baju zirahnya. Seorang pembunuh, itu adalah seorang pembunuh. Dan dia tidak sendirian. Serangan area besar Demon Weeping Flash gagal mencapai lawan karena dia bergerak terlalu cepat. Chapter 298. Kemajuan Grup I. Faktanya, apa yang paling ditakuti oleh tim Long Haon saat ini adalah para pembunuh, karena mereka tidak memiliki pendeta yang dapat menggunakan kemampuan Ace of Truth. Dengan kehadiran mereka yang tersembunyi, tidak ada cara lain untuk mengetahui tentang keberadaan pembunuh. Tanpa Hao Yue, mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi pembunuh tersembunyi. Long Haon merilis mantel suci dengan terburu-buru, menyelimuti semua rekannya dalam jangkauannya. Setelah datang ke sini untuk pertama kalinya, dia tampaknya sedikit mengerti bahwa hidupnya sendiri tidak akan terancam selama tes ini, tetapi itu mungkin tidak berlaku untuk rekan-rekan yang dia bawa ke sini. Long Haon mengharapkan tes berikut melibatkan jumlah kerangka yang lebih tinggi, tapi siapa yang bisa menduga bahwa lawannya adalah pembunuh? Lindungi Lin Xin dan Ying Er. Long Haon berteriak keras, dan pada saat yang sama, mantel suci yang dia lepaskan menghilang semudah balon yang tertusuk jarum. Tim Long Haon memiliki banyak poin kuat, tetapi mereka juga memiliki kekurangan. Mereka tidak memiliki pendeta sejati di antara barisan mereka, atau seseorang yang dapat menggunakan serangan skala besar yang kuat. Lin Xin bagaimanapun juga adalah seorang penyihir yang hanya mampu mengeluarkan mantra pertahanan.
Kilauan cahaya merah membentuk riak di tangan Lin Xin, dan dia berhasil meluncurkan 4 perisai elemen api, melindungi Chen Ying'er dan dirinya sendiri. 2 suara teredam berturut-turut terdengar setelahnya. Mereka berasal dari Sima Xian dan Han Yu yang diserang satu demi satu. Sima Xian masih lebih baik karena baju besinya yang baru diganti sangat kokoh, tetapi Han Yu tidak seberuntung itu. Dia belum mengganti baju besinya meskipun itu hampir tidak bisa dianggap berada di tingkat spiritual, dan setelah menerima serangan mendadak dari pembunuh tak terlihat, darah menyembur keluar dari dadanya. Ini adalah serangan yang sangat tajam yang menyebabkan tubuh Han Yu bergoyang dan hampir jatuh ke tanah dengan dengusan pengap. Secara kebetulan, kekuatan Soul Linking Chains dilepaskan, dan semua orang berbagi kerusakan dari pukulan ini. Kelompok itu jelas tidak akan menunggu kematian secara pasif. Mereka berdiri saling membelakangi dan mempersiapkan kemampuan mereka, merencanakan serangan balik. Tapi kedua pembunuh yang tidak jelas itu menghilang sekali lagi. Sungguh energi spiritual yang kuat. Mari kita berkumpul untuk saat ini. Suara Han Yu terdengar agak serak, dan energi spiritual yang tajam meledak dari tubuhnya. Bahkan dengan bantuan Soul Linking Chains, dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Apa yang harus dilakukan? Kata-kata ini muncul di benak semua orang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka harus tiba-tiba melawan 2 pembunuh sekaliber seperti itu. Menyerang tanpa peringatan apapun, menghilang tanpa jejak, dan memiliki skill menghindar yang mengerikan. Bahkan Demon Weeping Flash Long Haon yang bergerak cepat tidak mencapai mereka tepat waktu. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk ini adalah bahwa kerangka itu juga setidaknya pada langkah ke-6 kultivasi. Ketika Long Haon berencana untuk mundur, siluet hitam tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Dengan suara menyengat yang berdering ringan, siluet hitam muncul di sisi Long Haon. Segera setelah itu, sosok ini mengeluarkan kabut putih, menyebabkan siluet baru muncul. Siluet ini seolah tidak memiliki tubuh fisik, tampak seperti hantu, tetapi masih berbentuk manusia. Bagaimana bisa Long Haon mengabaikan kesempatan yang begitu bagus? Dengan kilatan cahaya putih, kompor sen spiritual berhasil menghubungkannya dengan lawan, dan kemampuan tariknya segera diluncurkan, langsung menarik lawan ke arahnya. Siluet hitam lainnya tiba-tiba muncul sekali lagi di hadapan Han Yu dengan suara menyengat lainnya, melepaskan kabut putih, tetapi terhalang oleh kemunculan tiba-tiba sosok pembunuh kedua. Itu Cair yang muncul pada saat terakhir. Tiba-tiba merasakan bahaya dalam kultivasinya, dia segera turun tangan, tepat pada waktunya. Meskipun dia telah kehilangan 4 indranya, kultivasi Cair didasarkan pada kehilangan indranya satu demi satu, dengan demikian, persepsi dan indera perabanya sangat tajam. Kehilangan 4 indranya telah memperkuat yang tersisa, memungkinkannya untuk memblokir serangan para pembunuh di ambang krisis. Meskipun pemimpin tim telah Long Haon sejauh ini, menarik semua kemuliaan kepadanya, bagaimana mungkin Sen Putri Samsara dengan bakat bawaan dari tingkat yang sama seperti dia kurang dalam kecerdasan? Fakta bahwa dia rela meninggalkan kemuliaan, menempatkan dirinya di belakang Long Haon tidak berarti bahwa Cair tidak kompeten. Merasakan pertemuan yang dialami rekan-rekannya, dia langsung menebak jenis musuh yang mereka hadapi. Kabut putih ini lebih dari cukup untuk menunjukkan sifat asli mereka sebagai pembunuh. Lebih khusus lagi, itu adalah sejenis debu putih, yang digunakan oleh para pembunuh untuk membuat diri mereka tidak terlihat. Itu memberikan efek terbaiknya dalam situasi seperti ini. Sementara Long Haon menarik salah satu dari mereka ke arahnya, pembunuh kedua juga menjadi terlihat, dan serangan kelompok secara alami juga mengikuti. Karena serangan yang baru saja dia lakukan, tubuh Han Yu terluka, dan dia harus mundur ke belakang untuk memulihkan diri. Perisai jiwa surgawi raksasa Wang Yuanyuan menyerang dengan berani, membawa suara mendesis yang menusuk telinga, dan bola cahaya energi Sima Xian mengikutinya. Kali ini tindakan si pembunuh akhirnya berbeda. Menghadapi serangan menjepit 2 musuhnya, pembunuh itu secara tak terduga berhasil mundur dalam sekejap, menggunakan gerakan yang sangat cepat, seolah-olah dia tidak berbobot. Tepat sebelum serangan Wang Yuanyuan dan Sima Xian tercapai, dia menjauh dari jangkauan mereka. Dengan belokan yang sangat alami, tubuhnya melemparkan dirinya ke Cair.
Tampaknya, serangan mereka tidak bisa mengikuti kecepatan menghindarnya. Situasi yang mengerikan. Pembunuh hantu yang muncul di dalam menara keabadian ini jelas tidak mudah ditangani, tetapi sayangnya bagi mereka, meskipun beberapa serangan mereka tidak dapat dijangkau, seseorang tidak boleh lupa bahwa pasukan masih memiliki Longhaon. Spectre memang tidak memiliki bobot dan memiliki kekebalan yang kuat terhadap serangan fisik, tetapi dengan kemampuan tarik dari kompor sen spiritual, mereka dibatasi untuk sebagian besar. Kurangnya substansi fisik mereka juga menjadi kelemahan terbesar mereka. Momok yang menjadi korban kemampuan tarik Longhaon secara paksa ditarik ke arahnya. Dibiarkan tanpa pilihan lain, itu hanya bisa memanfaatkan kesempatan untuk meluncurkan serangan di Longhaon. Itu menggunakan kedua tangannya seperti dua sengatan tajam, meledak dengan lusinan titik cahaya. Mereka menyelimuti Longhaon sepenuhnya, namun, serangan kuat Longhaon siap menyambutnya. Blue Rain, Hibiscus of Light meledak dengan serangan Asura yang kuat. Di tengah suara mendesis yang menusuk telinga, serangan Asura berbentuk pedang raksasa yang terbuat dari cahaya yang kuat. Ini bukan hanya serangan fisik, tapi serangan sihir menggunakan kombinasi Blue Rain, Hibiscus of Light, dan Light Essence yang dimasukkan ke dalam serangan. Tanpa ketegangan, detik berikutnya, Spectre Assassin terbelah menjadi dua oleh energi spiritual cair tirani yang terkandung dalam serangan ini. Setelah keberhasilan pertamanya, Longhaon langsung mengaktifkan kemampuan tarik dari kompor sen spiritualnya lagi, tepat ketika Spectre Assassin kedua hendak mencapai cair dengan serangannya. Ditarik paksa, Spectre Assassin ini langsung menghadapi serangan sinar matahari cemerlang dari Blue Rain, Hibiscus of Light. Faktanya, Asura Strike telah berlebihan, dan bahkan melawan kombinasi dari Shining Sunlight Strike dan Demon Weeping Flash, Spectre Assassin ini dibiarkan tanpa cara untuk melawan. Ini langsung runtuh ke ketiadaan sebelum serangan Longhaon ini. Seperti yang diharapkan, kematian kedua pembunuh itu juga memunculkan dua gumpalan cahaya putih baru. Hanya saja, kali ini, mereka terlihat sedikit berbeda dari bola cahaya sebelumnya. Meskipun mereka baru saja menangani dua Spectre Assassins, semua orang masih basah oleh keringat dingin. Ini terutama terjadi pada Han Yu. Energi spiritual tajam yang telah menginvasi tubuhnya akhirnya bubar dengan susah payah. Dan selama proses ini, rantai penghubung jiwa yang menghubungkan ketujuh dari mereka tidak pernah menghilang. Ini berarti bahwa semua orang telah membantunya menanggung rasa sakit yang datang dari serangan energi yang tajam ini. Han Yu, yang masih dipenuhi rasa gentar setelah pengalaman ini, menyatakan, jika bukan karena Soul Linking Chains, saya khawatir pukulan terakhir ini akan menyebabkan saya kehilangan semua kemampuan bertarung. Dan jika serangan lain datang, kematian pasti akan menyusul. Sungguh kekuatan ofensif yang kuat. Longhaon mengangguk sebagai jawaban, pembunuh momok semacam ini sama dengan kerangka sebelumnya, bagus dalam menyerang, tetapi lemah dalam pertahanan. Sifat terbesar dari Spectre Assassins itu adalah kecepatan mereka. Jika bukan karena kemampuan tarik dari kompor sen spiritual, saya khawatir berurusan dengan musuh-musuh itu akan sangat menantang. Sima Xian menggaruk kepalanya sendiri, kalau begitu, haruskah aku berusaha lebih keras untuk mempelajari penggunaan mata kebenaran? Semua orang segera memberinya tatapan bingung, dan Lin Xin menepuk punggungnya. Hei, jika kamu benar-benar bisa mempelajarinya, mengapa kamu menunggu sampai sekarang untuk itu? Bagaimana mungkin seseorang dengan temperamenmu tidak tahu tentang kegunaan mata kebenaran? Sima Xian memberinya senyuman pahit, tidak bisa mempelajarinya bukanlah kekuranganku. Disposisi bawaan, ini semua tentang disposisi bawaan. Melihat rekan-rekannya, Longhaon bertanya, apakah Anda ingin terus maju, atau Anda lebih suka mundur? Ekspresi semua orang berubah. Jelas, kelompok mereka 5 akan mati jika mereka tidak memiliki Longhaon dan cair dengan mereka. Hasil yang tidak perlu dipertanyakan lagi ini akan terjadi meskipun ini hanya tes kedua, dan mereka masih jauh dari dapat mengetahui apa yang ada di ujung lantai pertama ini. Semua orang mulai merasa putus asa karena ini. Apakah semua orang kehilangan kepercayaan diri hanya karena ini? Kalau begitu sebaiknya kamu tidak datang ke kuil ilusi. Longhaon dengan dingin berkata, di sini, kita setidaknya bisa menghadapi ujian satu demi satu, dan mundur kapan saja.
Tapi di kuil ilusi, kita harus menghadapi banyak bahaya yang tidak diketahui. Kita tidak mungkin terus menghadapi musuh yang lebih lemah selamanya. Hanya dengan menghadapi bahaya yang lebih besar kita bisa menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Mari terus maju. Bos, jika itu menjadi lebih buruk, kami hanya akan mundur. Dengan Soul Linking Chains, apa yang perlu ditakuti? Sima Xian menyatakan dengan mengesankan, penuh semangat saat dia membawa bola cahaya energiknya yang besar. Yang lain mulai juga menunjukkan ekspresi tegas. Dan untuk Cair, dia telah kembali ke sisi Long Haon sekali lagi. Meskipun dia tidak mendengar apa yang dikatakan rekan-rekannya, tindakannya sudah memberitahu banyak tentang pemikirannya. Saat ia memegang ke leher Long Haon sambil melingkarkan kakinya di pinggangnya, mereka sekali lagi menjadi dalam arti sebenarnya seorang ksatria dan seorang pembunuh yang membentuk satu kesatuan. Long Haon mengambil napas dalam-dalam, menjawab, karena hanya musuh dari langkah ke-6 yang berada di lantai pertama, kami sangat mungkin akan menghadapi perubahan jumlah musuh atau tipe mereka. Tidak akan ada perubahan dalam kekuatan mereka secara keseluruhan. Jangan merasa tertekan oleh bahaya, semuanya. Sima berkata benar, karena kita memiliki rantai penghubung jiwa, apa yang perlu ditakuti? Mari kita terus maju. Mengatakan ini, dia memimpin rekan-rekannya sambil mengambil 3 langkah ke depan. Setelah tidak melihat reaksi, dia kemudian mengambil 3 langkah ke depan. Kali ini, ada reaksi. 2 sosok diam-diam muncul di dekatnya. Seperti sebelumnya, mereka bertemu dengan kerangka, tetapi kali ini mereka berbeda dari yang mereka temui di awal. Semua karena kerangka baru itu memiliki tunggangan. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.